kekerasan ini tidak cuma kekerasan seksual dan kekerasan fisik, ada kondisi-kondisi seperti kekerasan ekonomi, kekerasan politik juga yang terjadi pada perempuan. Ini juga berkaitan dengan isu-isu yang tadi mungkin sudah disebutkan, misalnya soal IKN. Ketika kita bicara soal IKN, kita tidak bisa tidak membicarakan tentang kondisi perempuan lokal gitu, kondisi perempuan yang ada di IKN tersebut, bagaimana mereka mengalami kesulitan atau hambatan gitu karena proyek IKN ini ya membuat penghidupan mereka, bukan cuma kehidupan ya, penghidupan dalam arti sumber pangan mereka, sumber kehidupan mereka, sumber penghasilan dan semacamnya itu juga dimatikan gitu. Selamat siang semuanya, saya Salsa Gilas dari Konde.co. Jadi mungkin tadi sudah banyak dibahas ya mengenai pandangan itu mengenai rezim Prabowo 100 hari kerja ini dan bagaimana dia berkorelasi dengan 10 tahun kepemimpinan atau kekuasaan Jokowi gitu. Dan saya setuju juga gitu dengan pembicara-pembicara sebelumnya bahwa mungkin bukan lagi melanjutkan, ya memang melanjutkan rezim 10 tahun sebelumnya, tetapi jangan-jangan arah kita semakin buruk gitu di situasi kali ini. Bukan cuma secara umum gitu ya yang tadi sudah disebutkan, termasuk juga soal kondisi demokrasi, kemudian korupsi dan semacamnya gitu. Mungkin kalau saya akan lebih banyak bahas tentang perempuan, jadi kondisi perempuan di rezim sebelumnya di 10 tahun kekuasaan Jokowi dan bagaimana dia kemungkinan akan diteruskan di rezim Prabowo kali ini melihat dari 100 hari kerja yang sudah atau hampir akan usai gitu dan berlanjut ke tahun kepemimpinan ini. Jadi kalau dari kondisi perempuan, kami melihat ya entah dari Konde maupun dari teman-teman pergerakan perempuan juga bagaimana demokrasi yang menurun selama beberapa tahun terakhir ini juga berkaitan dengan penurunan demokrasi yang hubungannya dengan kondisi demokrasi perempuan gitu, kebebasan perempuan, kemudian juga diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan itu di satu sisi mungkin ada misalkan ada data bahwa kekerasan terhadap perempuan laporannya meningkat seperti itu. Kemudian juga kekerasan ini tidak cuma kekerasan seksual dan kekerasan fisik, ada kondisi-kondisi seperti kekerasan ekonomi, kekerasan politik juga yang terjadi pada perempuan. Ini juga berkaitan dengan isu-isu yang tadi mungkin sudah disebutkan, misalnya soal IKN. Ketika kita bicara soal IKN, kita tidak bisa tidak membicarakan tentang kondisi perempuan lokal gitu, kondisi perempuan yang ada di IKN tersebut, bagaimana mereka mengalami kesulitan atau hambatan gitu karena proyek IKN ini ya membuat penghidupan mereka, bukan cuma kehidupan ya, penghidupan dalam arti sumber pangan mereka, sumber kehidupan mereka, sumber penghasilan dan semacamnya itu juga dimatikan gitu oleh proyek ini. Dan ya mereka juga tidak berdaya, semakin tidak berdaya, ditambah lagi represi dari tidak cuma di IKN ya, di PSN juga seperti yang di Rempang, terus di proyek-proyek PSN lainnya itu perempuan juga mengalami kekerasan gitu ketika represi terjadi, intimidasi dan kekerasan gitu terjadi di proyek-proyek ini. Korbannya kebanyakan adalah perempuan dan anak-anak gitu pada akhirnya. Dan ini menjadi satu hal yang harus diperhatikan ya, karena berarti pemerintah tidak peduli dengan kondisi perempuan di wilayah-wilayah tersebut dan kondisi perempuan secara umum. Belum lagi kalau kita bicara tentang kondisi politik di Indonesia selama beberapa tahun terakhir yang representasi perempuannya makin sedikit gitu. Di pemilu sebelumnya kita lihat keterwakilan perempuan juga sempat menjadi masalah karena angkanya di kerucutan menurun, sedangkan
kita ingin representasi perempuan itu kan naik ya di politik saat ini gitu, dan ya situasinya kemarin sempat menurun, dan pada akhirnya kita juga lihat di pemerintahan yang sekarang ada berapa sih gitu perempuan yang ada di posisi kepemimpinan ini. Bahkan di DPR gitu, komisi yang secara namanya itu seharusnya mengurus tentang perempuan dan anak, yang isinya tuh laki-laki gitu. Ini kan lucu ya, ketika komisi DPR ini harusnya dia mengurusi urusan tentang perempuan dan anak, tapi diisi oleh laki-laki. Apakah mereka akan mengerti isu-isu yang secara khusus itu hanya terjadi kepada perempuan? Hanya ya isu-isu gender yang dia spesifik gitu. Isu gender itu tidak bisa kemudian disamakan dengan isu-isu lainnya, dan di sisi lain isu-isu secara umum itu harusnya dilihat secara dengan perspektif gender. Dan ketika itu tidak terwujud, ya misalnya dengan keterwakilan tadi di komisi DPR, kemudian di lembaga-lembaga atau jabatan-jabatan yang seharusnya dia mengurusi tentang isu perempuan malah ditempati oleh laki-laki, ini berarti pemerintah tidak serius untuk menyejahterakan perempuan gitu, untuk membuat kondisi kehidupan perempuan di Indonesia lebih baik. Belum lagi kita bicara tentang kondisi kekerasan seksual hingga femisida di Indonesia. Tahun lalu itu terjadi beberapa kasus femisida, pembunuhan terhadap perempuan di Indonesia, dan ini darurat gitu. Ini darurat karena satu femisida saja itu sudah berbahaya, sudah berarti alarm untuk kita semua, dan ini sudah terjadi. Bahkan waktu itu ada beberapa kasus yang terjadinya dalam waktu berdekatan ya, selang beberapa minggu saja gitu, dari satu kasus ke yang lain. Ini berarti udah sangat urgent. Dan apa yang pemerintah lakukan gitu? Apa upaya pemerintah baik Jokowi maupun Prabowo ini di pemerintahan yang baru ini? Apa upaya pemerintah untuk melindungi perempuan dari kekerasan bahkan sampai pembunuhan? Karena ya ketika femisida bisa terjadi berkali-kali dan jangan-jangan pelakunya bahkan dibebaskan gitu, dibiarkan bebas atau cuma dihukum dengan hukuman yang tidak setimpal, dengan situasi dia membunuh perempuan karena identitasnya sebagai perempuan. Jadi bukan kriminalitas biasa dalam tanda kutip, tapi pembunuhan berbasis gender, kekerasan berbasis gender ini yang masih masih situasinya masih harus harus kita lihat sebagai suatu urgensi gitu. Apakah pemerintah serius? Padahal kita sebetulnya punya undang-undang tindak pidana kekerasan seksual yang juga mengatur tentang bentuk-bentuk kekerasan berbasis gender lainnya, termasuk juga femisida. Tapi dengan melihat bagaimana aparat juga jangan-jangan mereka tidak mengetahui adanya undang-undang TPKS, ini sering terjadi ya di beberapa daerah yang kebetulan Konde juga sempat meliput gitu. Di beberapa daerah kasus kekerasan seksual maupun hingga femisida atau misalnya kekerasan berbasis gender lainnya, ketika dilaporkan ke polisi justru tidak menggunakan undang-undang PKS karena mereka tidak tahu. Artinya ya sosialisasi undang-undang yang seharusnya melindungi perempuan ini belum optimal, dan pemerintah tidak melihat itu sebagai sesuatu yang serius. Jadi kemana arah pemerintah ini mau serius berkomitmen melindungi perempuan? Ditambah lagi bukan cuma tadi misalnya kondisi komisi di DPR atau misalnya di jabatan-jabatan tertentu, isu perempuan ditangani oleh laki-laki, tetapi juga ada beberapa tokoh pejabat pemerintahan baik di pusat maupun di daerah yang diangkat di pemerintahan yang baru ini, yang dia adalah pelaku kekerasan seksual. Artinya ya, pemerintah tidak memperhatikan itu gitu. Kok bisa pelaku kekerasan seksual menempati jabatan publik yang bukannya kasusnya diusut, kemudian dia mempertanggungjawabkan kasusnya itu, tapi diangkat jadi bagian dari pemerintahan. Karena dia masuk di ring-ring terkecil di pemerintahan, dari yang paling dekat dengan pusat kekuasaan itu sendiri. Artinya kita ya mungkin kalau saya pribadi akan bilang saya cukup pesimis gitu dengan kondisi perempuan di Indonesia di rezim yang baru ini akan seperti apa. Melihat
banyak sekali isu perempuan yang bukan cuma yang tadi disebutkan misalnya soal demokrasi atau soal kekerasan, tetapi juga soal kesejahteraan, kerja dan sebagainya itu tidak diperhatikan gitu oleh pemerintah dan tidak menjadi prioritas. Sedangkan kita tahu kondisi tersebut bagi perempuan masih sulit gitu, perempuan masih mengalami diskriminasi berlapis dan di berbagai sektor gitu, mau di sektor kerja, sektor ekonomi, belum lagi tadi banyak kasus kekerasan seksual yang belum tertangani seperti itu. Itu tentang perempuan ya gitu, dan ya yang terutama tadi ketika misalnya berkaitan dengan proyek-proyek ya, pemerintah seperti IKN atau PSN, itu kadang kita juga luput gitu bicara tentang kondisi perempuan di sana. Misalnya ketika proyek PSN menyentuh wilayah Papua gitu ya, di beberapa tempat di Papua, kemudian yang memperjuangkan itu juga kan perempuan gitu, memperjuangkan melawan proyek-proyek yang menyengsarakan rakyat ini perempuan ya, karena mereka juga terdampak secara langsung gitu. Sumber pangannya hilang, sumber penghasilannya hilang, kemudian lingkungannya tercemar, sedangkan perempuan sendiri penghidupannya dan kehidupannya itu sangat lekat gitu dengan alam di wilayahnya itu sendiri gitu. Ketika proyek PSN atau proyek-proyek pemerintah ini dipaksakan berjalan dengan merepresi dan mendiskriminasi rakyat, ya perempuan juga akan terdampak secara langsung. Oleh karena itu ya ketika pemerintah berbicara tentang PSN dan proyek-proyek yang ada besar kemungkinan mengeksploitasi lingkungan, ini yang harus dipertanyakan juga bagaimana pemerintah kemudian melihat kondisi perempuan di situ gitu. Apa yang pemerintah lakukan untuk melindungi atau ya bahkan memberdayakan perempuan, atau jangan-jangan ya memang proyek-proyek eksploitatif ini juga dengan sengaja maupun tidak sengaja memang dibuat untuk membuat perempuan tidak berdaya gitu. Itu yang mungkin kondisi perempuan. Kemudian kalau boleh keluar topik, karena saya juga di media gitu, kita juga harus bicara ya tentang kebebasan berekspresi dan turunnya demokrasi ini juga berkaitan dengan kondisi media di Indonesia. Kita tahu di 10 tahun pemerintahan Jokowi atau di 10 tahun kekuasaan Jokowi itu kondisi media juga ini ya mungkin terlihat di satu sisi bebas dalam tanda kutip, tapi juga tidak bebas karena faktor-faktor kepemilikan, faktor-faktor konglomerasi media yang membuat media ini dikuasai oleh orang-orang yang bermodal gitu, pemodal yang juga akhirnya berdekatan dengan penguasa. Akhirnya media bukan jadi seorang rakyat ya, jadi seorang penguasa. Dan di rezim yang baru ini, dari menjelang 100 tahun kerjanya, kelihatannya sih jangan-jangan kita sedang mengarah turun gitu. Karena melihat yang baru beberapa hari yang lalu ya, Prabowo katanya sih berkelakar bahwa media itu anak-anak ya, kalian anak-anak tunggulah di luar ketika orang tua ya dalam arti pemerintah itu melakukan sidang. Itu kan anekdot seperti itu sebetulnya kan menandakan ya bahwa pemerintah ini ingin, ya mungkin kalau secara langsung kita bilang ingin membuka media gitu, tidak melihat bahwa media seharusnya diberikan hak juga untuk mengakses dan kemudian memberikan informasi kepada masyarakat. Dengan anekdot seperti itu, belum lagi anekdot sebelumnya dari Prabowo yang juga cenderung anti media ya. Ya kita kalau saya boleh jujur sih saya lihatnya suram gitu. Media di masa depan ini akan seperti media di masa pemerintahan ini kedepannya akan seperti apa. Jadi evaluasi untuk 100 hari kerja yang ada kaitannya atau bukan dampak dari 10 tahun sebelumnya ini, saya rasa bahkan dari perspektif perempuan dan dari perspektif media pun cukup banyak, dan mudah-mudahan sih tidak berlebihan kalau saya bilang kita harus waspada gitu. Kita harus waspada dengan potensi dari sektor perempuan, potensi diskriminasi dan kekerasan yang lebih sistematis, karena sebetulnya kan kekerasan yang tadi disebutkan itu pada akhirnya berakar dari ketidakpedulian pemerintah atau jangan-jangan kesengajaan pemerintah
untuk menindas perempuan gitu, merepresi perempuan dan menguasai perempuan. Itu dari segi perempuan dan dari segi media pun kewaspadaan bahwa sepertinya kita tidak akan dapat mengakses kebebasan itu dalam beberapa waktu ke depan gitu. Jangan-jangan ada potensi bahwa kita kembali ke masa-masa ketika kita akan cenderung tidak tidak diberikan kebebasan untuk berekspresi, berpendapat, dan menyuarakan kritik gitu terhadap pemerintah. Ya mudah-mudahan sih tidak ya, dan mudah-mudahan saya cuma paranoid gitu. Sayangnya sih melihat dari 100 hari kerja ini kayaknya arahnya ke sana gitu, dan saya nggak mau berapa optimis soal ini seperti itu. Mungkin dari saya itu dulu aja. Terima kasih.